erat silaturahmi kita, marilah bersama-sama kita gaungkan yel-yel dan salam olahraga. Kalau saya sebut salam olahraga, tolong jawab jaya, jaya, jaya. Kalau saya sebut Koni Sumsel, tolong jawab solid, solid, solid. Kalau saya sebut Pinkable, tolong jawab raih prestasi, yes. Baik, kita mulai. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Koni Sumsel, solid, solid, solid. Pinkable, raih prestasi, yes. Pinkable, raih prestasi, yes. Pinkable, raih prestasi, yes. Baiklah, kita mulai. Pembukaan Musyawarah Provinsi Sumatera Selatan Indonesia Pinkable Federation masa bakti tahun 2025-2030 tanggal 22 April 2025 dimulai. Mengawali acara ini, marilah bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Indonesia Raya, Dirijen Ibu Dewi Mayasari. Hadirin kami mohon berdiri. Mas Pratiot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan berdaya.
kami mohon duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin Bapak Hamzah Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekum KONI Sumatera Selatan mohon izin, Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa. Yang insya Allah doa ini kami pimpin secara muslim, bagi yang non muslim berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ahmu yakafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajam sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Karateker Pengurus Provinsi Sumatera Selatan Indonesian Pickleball Federation kepada yang terhormat Bapak Daeng Supriyanto, Sarjana Hukum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. KONI Sumsel. KONI Sumsel solid solid solid. Pickleball. Yang terhormat Bapak Ketua Umum KONI Sumatera Selatan dalam hari ini diwakili oleh KONI Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan Bapak Haji Tubagus Sulaiman SHMH. Yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh pengurus KONI Sumatera Selatan yang kebetulan hadir pada saat hari ini. Yang kami hormati Ketua Pengprov yang pada hari ini kebetulan hadir ada Pak Prabu Revolusi, terima kasih Pak. Ada Ibu Noni dari IOD juga, terima kasih. Dan ada juga dari Bung Deni ya, dari Gulat. Yang kami hormati dan kami sayangi jajaran seluruh calon pengurus Pickleball Sumatera Selatan. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, dan begitu besar rahmat dan karunia sehingga kita dapat bisa berkumpul di sini dan mengikuti acara Musprop pengurus cabur Indonesia Pickleball Federation Sumatera Selatan periode 2025-2030. Sebagai ketua karateker cabur pickleball, saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin cabur meski dalam waktu yang singkat sehingga terselenggaranya Musprop pada hari ini. Kami juga menyadari bahwa posisi kami sebagai pengurus karateker memiliki batasan dan tugas yang spesifik, yaitu mempersiapkan organisasi dan kepengurusan secara definitif. Selama masa kepemimpinan karateker kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan meskipun terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Kini saatnya kita memasuki babak baru dalam sejarah perkembangan cabur pickleball di Sumatera Selatan. Pilihan ketua cabur pickleball yang akan dilaksanakan pada hari ini merupakan langkah penting dalam menentukan arah dan strategi pengembangan cabur pickleball ke depan di Sumatera Selatan. Saya berharap Musprop ini dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik
dan membawa cabur pickleball Sumatera Selatan semakin maju dan prestasi. Kepada ketua dan pengurus saya ucapkan selamat dan menjaga sportivitas dan memberikan loyalitas dan integritas serta dedikasi yang tinggi terhadap organisasi IVF Sumatera Selatan maupun pengurus besar PB IPF. Semoga yang terpilih nanti dapat membawa cabur pickleball Sumatera Selatan mencapai prestasi yang gemilang. Kepada hadirin saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya, termasuk terutama KONI Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Umum, dan kami meminta nanti ke depan arahan, bimbingan dan masukan ketika nanti memang kepengurusan pickleball ini bisa terbentuk dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kami sekali lagi mohon bantuan Pak pengurus KONI, semoga acara ini dapat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh karena itu kami berharap agar nanti Pak Sekum untuk membuka acara Musprop ini sehingga acara Musprop ini dapat berjalan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Demikian saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Sambutan dan arahan Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka secara resmi Musprop Indonesian Pickleball Federation Provinsi Sumatera Selatan masa bakti tahun 2025-2030. Kepada yang terhormat Bapak Tubagus Sulaiman SH.MH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. KONI. Solid. Pickleball. Raih prestasi, yes. Luar biasa nih Pak Daeng ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati segenap pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan, hadir dari Ketua Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga Bapak Kolonel Sudinoto, kemudian ada Pak Ganda juga, ada dari bidang hukum Pak Guntunara. Ini nak jadi pengurus galau Bu. Caknya tanda-tanda nih, ada Ibu Epa, Duo Epa ya. Ibu Duo Epa, ada Pak Hamzah SPD, spesialis membaca doa. Ada Pak Andi Motorua. Jadi luar biasa ini gerakan Pak Daeng Supriyanto ini. Kayak 2 bulan terbentuk langsung nyampe ke mosi tidak percaya sama KONI. Jadi pertama-tama ya yang tidak lupa juga kami hormati senior kita Bapak Revo. Pak, terima kasih sudah hadir. Beliau ini memperjuangkan Pertina ini yang luar biasa ini, insya Allah supaya Pertina hidup lagi Pak ya. Pertama-tama, oh ya ada Bu Megawati, mohon maaf Bu Mega, saya baru terlihat tadi baru masuk. Ketua Persani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua hari ini, pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini di Aula KONI lantai 3 dalam agenda. Oh saya lupa, sampai yang saya hormati ini Ketua Kareteker ya, Bapak Daeng Supriyanto. Saking euforianya laju kelupaan kan. Dalam rangka agenda Musyawarah Provinsi Musprop Indonesia Pickleball Federation Pengprov IPF
dengan agenda tunggal untuk memilih dan untuk kepengurusan. Salawat dan salam serta berkah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga salawat itu tersambung pada keluarga, kepada sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan penghargaan pada Bapak Dayeng Supriyanto yang telah mengundang kami. Beberapa hari yang lalu beliau menyampaikan, Pak mohon izin ada cabang olahraga baru yang namanya pickleball. Pickleball, tak tahu mak mana bentuknya nih, belum juga aku di YouTube. Kayak tenis ya? Oh, sekarang banyaknya nih, ada pickleball, ada woodball, pokoknya yang ball-ball ini banyak, macam-macam. Jadi memang tentunya dengan satu tujuan bahwa kita mengapa perlu berpartisipasi dan ikut dalam cabang olahraga yang baru ini, pickleball ini tidak lain adalah untuk prestasi ya Pak ya. Jadi satu tujuan kita adalah bagaimana cabang-cabang olahraga baik yang sudah ada yang merupakan keanggotaan KONI, dan sekarang ini anggota KONI ini sudah terdiri dari 67 cabang olahraga yang terdaftar, tapi memang yang aktif itu tidak mencapai 100%, mungkin ada sekitar 40 atau 45 cabur atau 50 cabur yang aktif dalam kegiatan-kegiatan baik secara organisatoris, mengadakan raker, kemudian pelatihan pelatih, kemudian mengirimkan atlet-atletnya untuk mengikuti kejurda maupun kejurnas. Memang masih perlu kita galakkan lagi. Inilah tugas kami selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan menjadi ujian berat dan tantangan bagi kami untuk memperbaiki baik dari sisi sistem maupun mental kawan-kawan selaku pengurus maupun atlet pelatih. Alhamdulillah pada tahun ini kami sudah melakukan beberapa untuk agar kita lebih giat lagi, ada penyegaran baik dari sisi karyawan KONI maupun kepengurusan. Dari sisi karyawan KONI memang ada beberapa yang saya rombak. Ini terus terang membawa perubahan yang signifikan. Yang di pucuk cantik-cantik saya taruh di bawah di Bimpres. Ternyata banyak yang datang. Jadi pengurus Bimpres, terutama humas, saya nongkrong terus di Bimpres, nyingoi karyawan yang cantik-cantik. Nah, tapi bukan itu tujuannya, agar ini bagaimana kita lebih semangat dan bagaimana kita lebih menjalin komunikasi dengan baik. Karena memang dalam menjalankan roda organisasi ini perlu strategi-strategi yang harus kita lakukan. Dan sudah kita juga merombak beberapa kepengurusan dan melakukan penggantian antar waktu. Pada tanggal 17 Februari SK penggantian antar waktu sudah turun, dan alhamdulillah ada beberapa pengurus baru yang semangatnya luar biasa. Kayak Pak Sudinoto ini tiap hari nongkrong di KONI. Memang beliau adalah seorang anggota TNI, memang tidak diragukan lagi loyalitasnya, karena rata-rata di KONI pusat itu juga kebanyakan itu mantan-mantan jenderal yang menjadi pengurus KONI dan memang punya dedikasi yang luar biasa terhadap KONI. Dan inilah yang kita butuhkan, bagaimana ke depan kita menjalankan roda organisasi ini dengan baik dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Dayeng Supriyanto yang telah ditunjuk sebagai Ketua Caretaker Pickleball, dan tentunya
Jangan cuma sekedar untuk menjadi ketua caretaker. Kalau memang nanti terpilih menjadi ketua Pemprov, ini dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dan mencari bibit-bibit atlet pickleball, karena ini olahraga baru Pak ya. Mungkin ya perlu sosialisasi, bagaimana harus disosialisasikan ke depan, karena memang untuk menjadi anggota KONI Bapak harus mengumpulkan dulu pengurus-pengurus kabupaten kota. Kalau tidak, gak ada berapa? 10 ya? 9 ya syaratnya ya. Nah, kalau memang dalam waktu sebulan 2 bulan ini kita sah ke di raker. Tapi kalau dalam 2 bulan ini belum bisa, ya belum bisa Pak. Mohon maaf. Walaupun orang dalam ya dak ya, masuk ke ruangan nak ngerayu-rayu kita tak bisa Pak. Tetap keputusannya tak baca ada yang. Ya. Jadi mohon maaf jangan kaget laju ini masuk ke berita yang idak-idak. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang Pak Daeng Supriyanto ini Kabid Humas di KONI, dan alhamdulillah beliau kembali ke hitahnya. Kalau dulu masih belum kenal, mungkin masih agak ngeradak dia. Masuk ke berita-berita yang kadang-kadang gitu maconya tuh rasa nak panas ya. Tapi alhamdulillah tetap tidak aku musuhi dia, aku baik terus. Mana Pak Daeng ngopi di mana gitu. Jadi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, beliau menyadari bahwa mengurus organisasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena memang butuh pengorbanan dan perjuangan yang berat. Bapak Ibu boleh cek, dan bukan saya minta dipuji. Demi KONI saya meninggalkan semua aktivitas saya yang mohon maaf sangat gampang untuk mendapatkan uang gitu. Profesi saya ini pengacara Bapak Ibu. Saya juga di Yayasan Al-Azhar Kairo Indonesia, dan tentunya ketika saya berkomitmen untuk memegang amanah menjadi sekretaris KONI, semua waktu saya luangkan untuk KONI. Kadang-kadang dari pagi, mohon maaf ini kadang-kadang dari jam 7 Pak saya sudah di KONI, karena nak balik lagi tanggung sambil nganter anak sekolah sudah ada di KONI. Jadi kalau nak ke tempat lain lagi ya repot, karena macetnya nauzubillah sekarang Palembang ini kan. Nah, dari pagi sudah di KONI, balik datang paling cepat, balik paling akhir ya, karena ketua harian kita sekitar jam 11, jam 12 atau jam 1 baru datang, dan itu pun sampai maghrib Bapak Ibu. Kami diskusi sampai jam 7 kadang-kadang. Kemarin jam 7 malam Pak, jengok lah sepi kalau lah balik kalau tak atik lagi mobilnya, tinggal kami berdua. Akhirnya kami sholat maghrib dulu baru kami balik. Nah memang itulah fenomena kita mengurus organisasi ini, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan memang kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang bersifat negatif atau yang bakal meruntuhkan semangat kita ya untuk KONI Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan pelan-pelan kita coba untuk bagaimana KONI bisa bersinergi dan berharmonisasi dengan institusi lain. Jadi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, kalau yang selama ini istilahnya antara KONI dan Dispora itu tidak ada harmonisasi, bahkan kita ini dari awal istilahnya menanggung sendiri seluruh operasional kerja di KONI ini, tapi kita nggak ada ribut-ribut dengan Dispora ya. Jadi nah itu yang tidak dipahami oleh kawan-kawan. Kayak kita sekarang ini dari bulan Januari sampai sekarang bulan berapa sudah? April ya. Sudah 4 bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dituduh tidak menjalankan roda organisasi, coba dipikirkan bagaimana KONI ini bisa berjalan kalau listriknya tidak dibayar, banyunya tidak dibayar, pasti tidak kate uang dalamnya kan, sepi cak kuburan, dan pasti dicabut listriknya. Tapi kita tetap bagaimana ini bisa berjalan.
Tiap hari kita berpikir, Bu, listrik kita ini bisa, alhamdulillah, kalau dulu di zaman kepengurusan sebelumnya di awal-awal kita bayar listrik ini sampai 15 juta sampai 20 juta. Tapi dengan kita sebelum pemerintah melakukan efisiensi, kita lah efisiensi duluan. Menurun drastis sampai pernah 6 juta, terakhir 10 juta kita bayar listrik bulan kemarin. Karena apa? Karena kita merasa, yo ini rumah kita, habis balik mati ke listriknya kan, AC-nya dimati ke. Terus kalau kita punya rasa memiliki ya, tapi kalau kita tidak punya rasa memiliki, ya sudah balik, terserahlah, bacalah pimpinan yang bayar listrik ya dak. Nah, memang kelihatannya gampang, Bu, jadi pemimpin ini. Ternyata tiap hari kita harus berpikir bagaimana besok harus ada yang dikerjakan. Bagaimana kita menanggulangi, bagaimana ini bisa berjalan ya. Pak Daeng tahunian itu. Makanya dia sekarang insaf, sadar dia. Karena dia paham bahwa dia kuajak terus itu. Dia harus paham dia. Ya. Kayak kemarin kita harus meninjau venue. Nah, ngajak uang sebanyak itu anggaran tak kati. Coba Pak Daeng bilang berpikir. Nah, jadi ya benar Pak akhirnya ya sudah kita atasi semuanya. Kan kesana harus pakai mobil, harus pakai minyak, tidak bisa diisi air kan. Nah itu tetap kita tidak boleh mengeluh istilahnya, harus tetap berjalan udah organisasi ini. Kalau kita nak ribut-ribut sama Dispora, ya Dispora juga bingung kan, karena mereka pun ya sampai saat ini pun masih belum menerima anggaran juga, belum ada kegiatan. Jadi itulah gunanya kita berharmonisasi, bersinergi dengan institusi yang lain. Begitu juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK itu bukan institusi yang harus kita takuti, ya, karena mereka bertugas untuk mengawasi penggunaan keuangan negara. Jadi kemarin kita sudah diminta interview, kita hadir BPK. Walaupun yang dipanggil itu bendahara-bendahara, karena saya merasa bertanggung jawab selaku Sekretaris Umum KONI terhadap roda organisasi, saya datang, Pak. Saya meluangkan waktu saya. Ya, pagi saya ke BPK sampai sore, dan karena itu memang sudah tugas saya dan saya biasa mendampingi pemeriksaan. Jadi kita tahu, di sini kekurangannya, di sini apa yang menjadi kendala di dalam organisasi. Dan alhamdulillah apa yang diminta sama Badan Pemeriksa Keuangan sudah kita sampaikan. Nanti mungkin kita lihat bagaimana, karena semuanya diminta keterangan, interview, pertanggungjawaban, bukan hanya KONI Bapak Ibu. Kayak kata Bapak Ibu diperiksa kan, bahwa memang seluruh OPD itu diminta interview. Jadi diminta pertanggungjawabannya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi penuh di ruangan BPK itu masing-masing OPD itu diperiksa. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu ya, yang tadinya berharap masuk pengurus KONI ini ada honorarium yang dibayar. Jadi saya sampaikan di dalam kesempatan ini, ada Permenpora nomor 14 2024 yang harus kita ikuti, yang harus kita taati pada tahun ini. Itu warning dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan tentunya kami harus mentaati itu, dan kita buat dalam bentuk program kegiatan untuk cabur-cabur. Jadi informasi ini perlu saya sampaikan bahwa sejak tahun ini kita tidak menganggarkan untuk honorarium pengurus. Jadi tapi yakinlah kalau kita bekerja dengan semangat dan kita bisa berkontribusi untuk KONI, insya Allah bahwa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan tentunya dengan program kegiatan ya. Jadi perlu kami jelaskan juga, dan untuk karyawan dan pekerja tetap di KONI, kami akan siapkan kontrak PKWT namanya per tahun, dan tentunya kami akan menilai kinerja para pengurus KONI sesuai dengan tupoksinya.
Kalau kerjanya bagus tahun ini kami pertahankan, tapi kalau tidak ya kami ganti. Jadi saya punya CCTV sendiri, saya bisa menilai, oh ini karyawan yang aktif, ini pengurus yang aktif, dan tentunya ini menjadi evaluasi kami dari tahun ke tahun. Jadi mungkin bisa jadi tahun ini Bapak Ibu menjadi pengurus, bisa tahun depan berganti berdasarkan penggantian antar waktu. Ini ada beberapa yang kami ganti dan kami tegas Bapak Ibu, kami tidak peduli siapapun yang kami ganti, ancaman sebesar apapun yang disampaikan kepada kami, kalau memang kerjanya tidak baik kami ganti. Ya, terlepas dari mau demo besar-besaran, nggak masalah bagi kami Bapak Ibu, asal jangan anarkis. Ya, nah, demo 10.000, karena memang terus terang kalau menghadapi pendemo ini tidak perlu takut Bapak Ibu, karena aku juga mantan pendemo. Tahun 98 itu gitu naik ke pucuk towernya DPR RI, MPR RI. Jadi saya di tahun 98 itu menjabat sebagai ketua Senat Fakultas Hukum Unsri, dan sudah biasa yang namanya menyampaikan aspirasi. Selagi kita berdasarkan koridor yang benar, tidak masalah. Dan memang ada sebagian dari kawan-kawan cabur yang menyampaikan persoalan mosi tidak percaya. Saya pikir nggak masalah, karena memang itu kebebasan berdemokrasi. Yang penting kita menjalankan roda organisasi dengan baik, dan kami sudah menyampaikan sanggahan dan tanggapan yang akan kami sampaikan kepada pengurus KONI pusat terkait dengan apa yang disampaikan. Karena terus terang kita ini terdiri dari 17 KONI kabupaten kota dan 67 anggota Pemprov Cabur. Nah, jadi harus memenuhi 2/3 dari anggota KONI sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, dan tentunya kami akan menyampaikan dan melaksanakan kerja-kerja organisasi dengan baik. Dan kalaupun misalnya KONI pusat menilai bahwa kinerja kita tidak baik dan tidak bagus, ya apa boleh buat Bapak Ibu. Ya, saya dan ketua umum siap untuk mengundurkan diri, karena jabatan ini sementara bagi kita Bapak Ibu. Dunia semua, nggak ada yang ini bagi kita. Jadi kalaupun memang pada akhirnya kita diminta untuk mengundurkan diri, ya kita selesai. Jadi silakan yang merasa bisa mengurus KONI, ya kita persilakan untuk mengurus KONI. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Deng Suprianto. Selamat, ini buka beda. Selamat ditunjuk sebagai ketua caretaker pickleball, dan semoga memang apa yang diharapkan untuk menjadi pengurus pickleball ini dapat berjalan dengan baik, dan ke depan dapat menjadi anggota KONI, dan tentunya dapat mencari atlet-atlet yang berprestasi, yang punya bibit-bibit unggul untuk olahraga pickleball ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Provinsi Sumsel Musprov Indonesia Pickleball Federation Pemprov IPF dengan agenda tunggal memilih dan membentuk kepengurusan periode 2025-2030 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. KONI Pickleball. Dilanjutkan foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, silakan untuk ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak apa-apa ke belakang, langsung kita foto bareng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, silakan langsung. Kepada Pemprov silakan untuk foto bareng. Semua yang hadir boleh untuk foto bareng.
Yo, udah apa-apa Pak? Tidak perlu izin. Karena ini kursi gitu kan loh. Kakek di video kan salam olahraga ya sama kecilnya ya nanti ya. Oh iya. Oke. Oke, video ya nanti ya. Oke, video yel-yel kayak tadi ya. Oke. Siapa? Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Koni Sumsel. Solid, solid, solid. Pickleball. Raih prestasi. Yes. Pickleball. Raih prestasi. Yes. Pickleball. Raih prestasi. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami persilakan untuk duduk kembali di kursi semula. Makasih banyak Bu Mega atas kehadirannya. Kemarin udah telepon Pak Sugeng kan? Ada kan, makanya aku Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selesai acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu marilah bersama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya pembawa acara Eka Andrianti mengucapkan, kalau ada duit sekuat tolong belikan kami kecap dengan cuko. Kalau ada kata-kata kami yang terliwat, kami minta maaf, minta suko. Usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera.